Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang muqaddimah dan sifat wajib Allah. Yang pertama kita akan membahas tentang muqaddimah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi. Saya memulai dengan menyebut nama Allah, warrahmani, dan yang maha pengasih, wabirrahimi, dan yang maha penyayang, daimil ihsani, yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya. 3 alasan memulai manzumah dengan basmalah. Pertama, mengikuti Al-Quran berdasarkan urutannya, bukan turunnya. Maksudnya, Al-Quran diawali dengan lafaz basmalah dalam surat Fatihah. Kedua, mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu lebih terputus. Hadis riwayat Khatib dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad marfu. Maksud dari kata lebih terputus adalah kurang dan sedikitnya kebaikan serta berkahnya. Ketiga, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali kitab dan risalah-risalahnya dengan basmalah, seperti yang telah dicontohkan dalam suratnya yang disampaikan untuk Raja Hercules atau Raja Kerajaan Romawi dan yang lainnya. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah, Al-Qadimi yang maha dahulu, Al-Awwali yang maha awal, wal akhiri yang maha akhir, Al-Baqi yang maha kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairil khalqi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairil mubtadi'. As-salatu artinya ad-du'a. Dari Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya salawat dari Allah adalah rahmat, dari manusia adalah doa, dan dari malaikat adalah mohon ampunan. Wassalamu sarmada ala nabiyyi khairil khalqi man qad wahhada. Dan semoga keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah. Wa alihi, dan juga keluarganya, yaitu keluarganya yang muslim dan juga bertakwa. Wa sahbihi, begitu juga sahabatnya, yaitu setiap muslim yang bertemu dengan Nabi dan wafat dalam keadaan muslim. Wa man tabi' sabila dinil haqqi, atau tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Ghairil mubtadi'. Ghairil mubtadi' yaitu bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka inti dari pembahasan muqaddimah ini adalah, yang pertama, nazum ini diawali dengan basmalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat wajib Allah. Berikut adalah nazum yang akan kita bahas. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Yang artinya, dan setelahnya, maka ketahuilah dengan yakin bahwa Allah mempunyai 20 sifat wajib. Kita wajib mengimani 20 sifat wajib Allah. Habis ini kita akan membahasnya satu persatu ya. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang artinya Allah itu ada dahulu, kekal, dan berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Pada bait ini kita mempelajari sifat Allah yang pertama, yaitu maujudun, yang artinya ada. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Maksudnya, Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya
seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka kamu tidak memperhatikan. Quran Surat As-Sajadah ayat 4. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Yang kedua yaitu Qadimun, yang artinya dahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan Allah semesta berserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dan sifat wajib Allah yang ketiga adalah baqi, yang artinya kekal. Maksudnya Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah tiap-tiap suatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Sifat wajib Allah yang keempat yaitu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yang artinya berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sifat wajib Allah yang kelima adalah Qaimun Ghani, yang artinya berdiri sendiri maha kaya. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan suatu dari alam semesta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Sifat wajib Allah yang keenam adalah Wahid, yang artinya Maha Esa. Allah Maha Esa atau Tunggal, maksudnya tidak ada sekutu baginya, dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Sifat wajib Allah yang ketujuh adalah Wahai atau Hayyun, artinya hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur, ataupun lengah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sifat wajib Allah yang kedelapan adalah Qadir, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat wajib Allah yang kesembilan adalah muridun, yang artinya menghendaki. Maksudnya, bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Sifat wajib Allah yang ke-10 adalah alimun bikulli syai',
yang artinya mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, dan Allah mengetahui sesuatu. Quran Surat An-Nisa 176. Sifat wajib Allah yang ke-11 adalah Sami'u, yang artinya mendengar. Maksudnya, Allah selalu mendengarkan pembicaraan manusia, permintaan, ataupun doa hambanya. Sifat wajib Allah yang ke-12 adalah Al-Basiru, yang artinya melihat, yaitu keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Sifat Allah yang ke-13 adalah Al-Mutakallimu, yang artinya berbicara atau berfirman. Sama dengan kalam, mutakalliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun. Kudrotun dengan qadiron. Irodatun dengan muridan. Sam'un dengan sami'an. Basar dengan basiron. Hayatun dengan hayyan. Al-ilmu dengan aliman. Kalamu dengan mutakalliman. Qadiron muridan sami'an basiron hayyan aliman mutakalliman sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan kudratun irodatun sam'un basor hayatun al-ilmu dan kalam. Setelah ini kita akan bahas satu persatu dari sifat tersebut. Sifat wajib Allah yang ke-14 adalah kudratun, yang artinya maha berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mendandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'an adalah sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat wajib Allah yang ke-15 adalah iradatun, yang artinya maha menghendaki. Maksudnya apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Sifat wajib Allah yang ke-16 adalah Sam'un, yang artinya maha mendengar. Maksudnya, Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76. Sifat Allah yang ke-17 adalah basarun, yang artinya maha melihat. Maksudnya, Allah melihat segala sesuatu, penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu, dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dan sifat wajib Allah yang ke-18 adalah hayatun, yang artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sifat Allah yang ke-19 adalah al-ilmu, yang artinya maha berilmu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'an adalah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf
ayat 16. Dan sifat Allah yang ke-20 adalah kalam, yang artinya maha berbicara atau berfirman. Allah itu berfirman, dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Inti dari sifat wajib Allah adalah kita wajib mengimani 20 sifat wajib Allah. Yang pertama adalah maujudun atau wujud, artinya ada. Yang kedua adalah qadimun atau kidam, yang artinya dahulu. Yang ketiga adalah baqi atau bako, yang artinya kekal. Yang keempat adalah mukhalifun lil khalqi bil itlaqi atau mukhalifun lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Yang kelima adalah qaimun goni atau qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri maha kaya. Yang keenam adalah wahid atau wahdaniyah, yang artinya maha esa. Yang ketujuh adalah wahai atau hayyun, yang artinya hidup. Yang kedelapan adalah qadir, yang artinya berkuasa. Yang kesembilan adalah murid, yang artinya menghendaki. Yang kesepuluh adalah alimun bikulli syai', yang artinya mengetahui atas segala sesuatu. Yang kesebelas adalah sami'un, yang artinya mendengar. Yang kedua belas adalah al-basiru, artinya melihat. Yang ketiga belas adalah al-mutakallimu, yang artinya berbicara atau berfirman. Yang keempat belas adalah kudrotun, artinya maha berkuasa. Yang kelima belas adalah irodatun, artinya maha menghendaki. Yang keenam belas adalah sam'un, artinya maha mendengar. Yang ketujuh belas adalah basor, artinya maha melihat. Yang kedelapan belas adalah hayatun, artinya maha hidup. Yang kesembilan belas adalah al-ilmu, artinya maha berilmu. Dan yang terakhir adalah yang ke-20, yaitu kalam, yang artinya maha berbicara atau berfirman. Alhamdulillah, cukup sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kebenaran itu hanya dari Allah. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, itu mutlak dari diri saya sendiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.